Nah, baik, terima kasih sudah menghadiri bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelumnya, kakak ingin bertanya apakah semua keadaan kalian dalam keadaan sehat? Nah, sebelum memulai bimbingan kelompok, ada alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran dari bimbingan ini. Baik, berdoa kakak pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, jadi di sini kakak ingin bertanya dari definisi motivasi belajar yang tadi sudah kakak jelaskan, apakah dari kalian ada yang kurang dimengerti dari definisi tersebut? Cara mengatasi rendahnya motivasi belajar yang dirasakan, Kak. Cara mengatasinya ya, di sini kakak berikan langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Mengatasi masalah motivasi belajar itu bisa yang pertama itu bisa menetapkan tujuan belajar yang jelas dan realistis, seperti tujuan jangka pendeknya. Misal saya mau mengerjakan soal matematika dasar minggu ini, itu untuk jangka pendeknya. Lalu tujuan untuk jangka panjangnya itu bisa seperti saya mau lulus dengan nilai yang baik, seperti itu. Kalian bisa menetapkan tujuan belajar yang jelas dan realistis untuk bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Lalu yang kedua itu bisa menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung, seperti belajar di tempat yang nyaman, tenang, dan bebas dari gangguan. Seperti kalian bisa belajar di rumah, di kamar, dan sambil mendengarkan lagu juga bisa. Ada juga mengajak teman atau kelompok belajar untuk saling mendukung. Nah, selanjutnya bisa juga memberikan penguatan positif, seperti beri apresiasi setiap usaha kecil yang sudah kalian buat, seperti misalnya kalian sudah bisa menjawab soal ujian dengan benar dan nilai kalian sempurna. Kalian bisa melakukan self reward dengan membeli makanan yang kalian suka, seperti es krim atau yang lainnya. Lalu selanjutnya itu ada membangun rasa percaya diri. Ini bisa membantu kalian untuk menyadari kemampuan diri dan menghargai proses belajar kalian. Selanjutnya ada juga menggunakan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Misalnya menggunakan gambar, video, atau praktik langsung jika tipe kalian itu dalam visual atau kinestetik. Lalu adapun mengatur waktu belajar dengan jadwal yang lebih jelas, seperti membuat jadwal harian atau mingguan agar belajar kalian lebih terarah. Lalu selanjutnya ada melibatkan konselor atau pendampingan jika perlu. Jika permasalahan yang kalian alami sudah terlalu berat, kalian bisa datang ke guru BK untuk meminta solusi yang baik. Nah, seperti itu. Apakah sudah bisa dimengerti? Bisa. Dari hal yang sudah kakak sampaikan, apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari hal tersebut? Baik, izin Kak, dari materi tadi tentang motivasi belajar dapat disimpulkan bahwa cara kita untuk menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi itu dengan cara yang pertama kita memahami gaya belajar yang kita sukai. Selain itu juga faktor lingkungan, tempat belajar yang aman, dan jika semua hal itu belum membantu, mungkin kita bisa konsultasi dengan guru BK di sekolah. Nah, bagus sekali ya, teman kalian di sini sudah tahu bagaimana caranya untuk mengatasi motivasi belajar yang benar. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, terima kasih. Jadi kakak akhiri sesi bimbingan kelompok hari ini. Untuk yang lainnya kakak akan berikan konseling kelompok. Baik, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing.